Namo Buddhaya anak-anak semuanya, selamat pagi dan apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Sang Triratna. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa membacakan doa nama Karagata dengan bersikap anjali dan memejamkan mata. Mari kita mulai bersama-sama. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Soakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi melalui slide video berikut ini. Mohon diperhatikan ya, kita simak bersama. Pelajaran 4 tentang Hari Raya Magha Puja dan Katina. Pada KB 13, Sejarah Hari Raya Magha Puja. Magha Puja terjadi 3 bulan sebelum Buddha wafat atau Parinibbana yang diperingati sekitar bulan Februari hingga Maret. Kemudian, para siswa yang memiliki kemampuan batin dan mampu melihat kejadian saat Magha Puja itu adalah semua siswa Buddha. Biku adalah murid Buddha yang berjumlah 1250 orang yang telah mencapai kesucian arahat, di mana saat itu Buddha sedang berdiam di Wihara Weluwana Arama di Rajagaha. Kemudian para biku seluruhnya datang tanpa diundang. Jadi saat Magha Puja itu biku yang berjumlah 1250 orang itu datang tanpa diundang satupun, ya. Sementara saat ini untuk mengundang segitu banyak biku tidak bisa karena biku sangat terbatas sekali. Kemudian di situ di saat Magha Puja itu Buddha mengajarkan prinsip dasar ajaran Buddha, ya. Syair inti ajaran Buddha disampaikan kepada berapa tadi jumlah biku yang hadir? 1250 biku arahat saat peristiwa Magha Puja. Selanjutnya yaitu syair inti ajaran Buddha, yaitu Sabapa pasa akaranang Kusalasa upa sampada Sacita pariodapanang Etang Buddha nasasanang, yang artinya jangan berbuat jahat, berbuatlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah inti ajaran semua Buddha. Jadi inti ajaran Buddha itu disebut dengan Ovada Patimokkha, yang mana Buddha menganjurkan atau menyarankan kepada kita, mengajarkan kepada kita selalu berbuat kebaikan, ya, tidak boleh berbuat kejahatan. Berbuat kebaikan itu baik melalui ucapan, pikiran, dan perbuatan. Sehingga pada Magha Puja memperingati peristiwa yang berhubungan dengan Buddha, Dharma, dan Sangha, ya, di mana agama Buddha itu memiliki kitab suci, ya nak. Kita harus tahu sebagai umat Buddha, kitab suci kita adalah Tripitaka. Oke, di mana Buddha menjelaskan inti ajarannya yaitu jangan berbuat jahat. Itu adalah rangkuman dari Vinaya Pitaka. Berbuatlah kebajikan, rangkuman dari Sutta Pitaka. Sucikan hati dan pikiran, yaitu rangkuman dari Abhidhamma Pitaka. Jadi Tripitaka itu artinya 3 kelompok.
atau 3 keranjang yang terbagi menjadi 3 ya, yaitu dari Winaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Kemudian pada Owada Patimokkha berisi tentang nasihat kepada para biku yang telah memahami dan melaksanakan Dhamma. Jadi inti ajaran Buddha itu di dalam Owada Patimokkha itu berisi tentang nasihat kepada para biku, kepada para siswanya agar dapat memahami dan melaksanakan Dharma atau ajaran Buddha. Selanjutnya kegiatan belajar 14 tentang perayaan Hari Magha Puja dan maknanya. Untuk selanjutnya Ibu Guru, kita tahu bahwa semua agama memiliki hari raya ya. Bukan hanya agama Buddha saja yang memiliki hari raya, tetapi semua agama di Indonesia ini memiliki hari raya. Hari raya bertujuan untuk memperingati peristiwa penting yang terjadi di masing-masing agama. Jadi setiap ada momen hari raya itu masing-masing agama memiliki tujuan ya, yang mana pada saat perayaan dianggap suci dan istimewa, yang bertujuan tadi merenungkan kembali peristiwa penting yang berhubungan dengan kehidupan Buddha ya. Jadi kalau di agama Buddha kita merayakan hari raya itu memiliki tujuan ya, untuk mengenang jasa-jasa ataupun mengenang peristiwa-peristiwa yang terjadi saat zaman Buddha dahulu, di mana Buddha, Dhamma, dan Sangha itu disebut sebagai Triratna ya, yang mana Triratna artinya 3 permata. Kalau kita tahu bahwasanya 3 permata itu terdiri dari Buddha, Dharma, dan Sangha. Itu ya Ibu Guru. Selanjutnya, permata Buddha diliputi dengan kesadaran. Kemudian permata Dharma diliputi dengan kebenaran. Permata Sangha diliputi dengan kesucian. Ya, tadi 3 permata terdiri dari Buddha, Dhamma, dan Sangha, memiliki makna masing-masing. Buddha itu dengan penuh kesadaran, kemudian Dharma itu ajaran itu mengajarkan tentang kebenaran. Kemudian Sangha adalah para biku atau orang suci yang menyalurkan Dharma atau melanjutkan ajaran Buddha berupa Dharma kepada umatnya ya, dimana berbuat kebajikan dengan penuh kesadaran. Jadi dimana kita harus selalu berbuat kebajikan itu dengan penuh kesadaran, tidak dengan emosi. Kemudian berbuat kebajikan sesuai dengan kebenaran Dharma. Jadi saat kita melakukan kebajikan itu sesuai dengan ajaran, bukan asal-asalan ya. Berbuat kebajikan dengan cara tulus. Apabila kita melakukan kebajikan tidak dengan tulus, maka tidak akan mendapatkan karma baik, yang ada sia-sia yang kita lakukan. Pada saat Magha Puja dapat melakukan kegiatan seperti puja bakti, berdana, meditasi, bakti sosial, perlombaan, dan function. Anak Ibu Guru tahu ya, function itu melepaskan makhluk hidup ke alam bebas supaya dia juga menikmati kehidupannya. Kemudian kerja bakti dapat dilakukan di mana saja. Kita bisa melakukan di wihara, di lingkungan tempat-tempat tinggal kita, ataupun dimanapun kita bisa melakukannya. Yang kalau kita melakukannya di wihara, maka kita dapat memperoleh ketenangan dan kepuasan batin. Kenapa? Karena kita membersihkan wihara itu merupakan berkah yang luar biasa ya. Perbuatan baik mendatangkan kebaikan, perbuatan jahat akan mendatangkan karma buruk. Benar sekali. Perbuatan baik, apabila kita selalu berbuat baik, maka kebahagiaanlah yang akan kita dapatkan. Tapi jika kita selalu berbuat jahat, ya, maka dalam kehidupan kita itu akan mendapatkan karma buruk, yaitu penderitaan terus-menerus yang akan muncul. Ya, Ibu Guru, selalulah berbuat kebaikan dengan hati yang tulus.
Demikian penjelasan materi pada video kali ini. Semoga anak-anak ibu guru semua dapat memahami materi yang telah ibu jelaskan tadi. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat. Dan sekian dari ibu. Namo Saya Budaya, Namo Buddhaya.